Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sering sekali berhadapan dengan berbagai jenis orang. Dan kebaikan kita tidak menjamin orang itu juga merespon dengan baik. Bahkan ada orang-orang yang justru nyinyir ataupun iri hati ketika saudara berhasil, ketika saudara mampu menjadi berkat bagi orang lain, ketika saudara maju, ketika saudara bisa menikmati hasil kerja keras saudara. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang nyinyir dan iri hati dalam kehidupan kita? Haruskah kita melawan mereka? Mazmur 37 ayat 1 berkata, "Jangan marah kalau orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan marah." Ini adalah nasihat. Jangan marah kalau orang berbuat jahat kepadamu. Saudara, kalimat ini mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menghadapi orang-orang yang jahat kepadanya, memfitnah dia, iri kepadanya. Bukankah apa yang dia terima itu adalah buah daripada iri hati Herodes? Semuanya berawal dari iri hati Herodes, karena orang Majus mengatakan bahwa telah lahir seorang raja di kota Daud, dan itu sungguh membuat hatinya gelisah. Mulai saat itulah kebencian, iri hati, nyinyir terhadap apa yang dilakukan Yesus menyala-nyala. Masalah iri hati juga kita bisa lihat dari kehidupannya Kain yang iri hati dengan Habel hanya karena Habel lebih diterima oleh Tuhan persembahannya daripada dia. Begitu juga dengan Haman di dalam kisah Esther, iri hati terhadap Esther sendiri, terhadap Mordekai, mereka iri hati. Dan kisah yang lain adalah iri hatinya saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf yang diberikan mimpi oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkat dia tinggi. Bahkan orang tuanya sendiri tidak mengerti apa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam Kejadian 37 ayat 11, di ayat yang ke-10, ayahnya berkata, "Mimpi apa mimpimu itu?" Di ayat yang ke-11, "Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya." Saudara, wujud iri hati dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali kita lihat berbagai hal. Tapi kita juga sudah sering menanggapinya dengan bijaksana. Saudara tentu sudah sering mendengar kalau ada orang yang menggosipkanmu di belakang, berarti engkau sudah ada di depan. Engkau tidak perlu marah. Kalau ada orang yang berusaha terus merendahkanmu, berarti engkau sudah tinggi. Engkau lebih tinggi dari dia. Biarkan dia dengan sakit hati dan iri hatinya. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkanmu, berarti engkau sudah lebih baik, sudah lebih indah dari dia. Mengapa engkau urusi dia? Mestinya dia yang pusing atas dirinya sendiri. Jangan sampai jeleknya dia membuat engkau pusing. Ini adalah hal-hal yang sepele bagi kita, tapi saya mengatakan sikap ini perlu saudara miliki. Namun, hal yang lain juga yang diajarkan oleh Yusuf kepada kita. 3 responnya dalam menanggapi iri hati saudara-saudaranya. Bahkan ketidaksetujuan ayahnya dengan visi yang besar yang Tuhan berikan kepadanya, dengan keberhasilan yang Tuhan janjikan itu. Yang pertama adalah Yusuf meresponnya dengan terus berprestasi. Dengan berliku-liku, dia menempuh jalan sampai akhirnya visi Tuhan menjadi kenyataan. Dan ketika visi Tuhan menjadi kenyataan, benar dia naik tinggi seperti bintang, melesat. Dan saudara-saudaranya, orang tuanya diizinkan Tuhan
mengetahui hal itu. Itu membuat mulut mereka terkatup rapat dan wajah mereka tertunduk malu. Kalau ada orang yang iri kepada kita, respon dengan prestasi, bukan dengan perkataan membela diri. Ayo terus bekerja. Biarkan orang itu dengan iri hatinya sendiri, dengan ketidaknyamanannya sendiri. Tapi mari kita kejar prestasi. Yang kedua, saudaraku, kalau ada orang yang iri hati kepada saudara, saudara harus membantunya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bantu dia. Maka dengan demikian dia tidak pantas. Dia salah iri hati kepada kita. Oh, hal ini sudah sering sekali dilakukan di gereja kami. Dan saya melihat dampaknya begitu luar biasa. Orang-orang yang tadinya iri hati, sekarang dia mengerti bahwa semuanya adalah bagian daripada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami di TOPC. Mari, tebarkan kebaikan, bantu orang-orang yang memfitnah, yang iri hati kepada kita. Dan yang terakhir, yang dilakukan oleh Yusuf adalah doakan. Doakan mereka yang iri hati kepada kita. Matius 5 ayat 44 bagian B-nya, sesudah dikatakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari, teladani Yesus disalib, tapi di atas kayu salib, di detik-detik terakhir dari nafas kehidupannya, dia berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayo, 3 respon terhadap orang yang iri hati. Yang pertama adalah respon dengan prestasi. Yang kedua, bantu di saat sulit. Seperti Yusuf membantu saudara-saudaranya semuanya dengan memberi mereka makan, memberi mereka tempat tinggal. Dan yang ketiga, doakan mereka. Maka mereka tahu semua yang ada padamu, keberhasilan, kejayaan, nama besar, kelimpahan, itu semuanya adalah karena Allah yang ada di dalammu. Dan dia yang sudah menolongmu dan mengajarimu untuk berbaik hati kepada orang yang iri hati. Tuhan Yesus menolong seluruh aktivitas saudara sepanjang hari ini.